Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan soal aljabar linear. Di sini terdiri dari saya, Nurma Suratul Hayati, ada Arif Farhan Syah, ada Muhammad Ardab, ada Renangga Tegar, dan Muhammad Zaki Arujak. Selanjutnya, kelihatan belum? Selanjutnya, ini ada soal pertama. Soal pertama, pada setiap bagian, tentukan apakah persamaan tersebut linear pada X1, X2, dan X3. Jelaskan alasan saudara. Nah, di sini, untuk menentukan apakah persamaan pada X1, X2, dan X3 linear, itu terdapat ciri-ciri. Nah, yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah tidak mengandung akar dari variabel. Yang kedua, pangkat variabel harus sama dengan 1. Yang ketiga, variabel bukan argumen dari trigonometri, eksponensial, dan logaritma. Yang terakhir, tidak terdapat perkalian dalam persamaannya. Nah, untuk soal yang A, untuk X1, X2, dan X3 sudah memenuhi syarat. Yang B, untuk X1 dan X2 sudah memenuhi syarat, tetapi untuk X3 tidak memenuhi syarat yang nomor 4, yaitu tidak boleh terdapat perkalian dalam persamaannya. Yang ketiga, X1, X2, dan X3 sudah memenuhi syarat di atas. Dan yang keempat, pada X1 pada nomor 4 tidak linear karena pangkat pada X1 tidak sama dengan 1. Dan untuk X2 dan X3 sudah termasuk linear. Dan yang E, X1 tidak linear karena pangkat pada X1 tidak sama dengan 1. Sedangkan untuk variabel X2 dan X3 adalah linear. Dan untuk soal terakhir, X1, X2, dan X3 termasuk dalam persamaan linear karena sudah memenuhi syarat di atas. Dan untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk soal nomor 2, carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama yang kita lakukan, kita ubah menjadi bentuk matriks, menjadi 2, min 4, min 1, 1, 1, min 3, 1, 1, 3, min 5, min 3, 1. Kemudian untuk menentukan satu utama di sini, kita tukarkan baris pertama dengan baris kedua. Seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya kita buat untuk mengenolkan angka di bawah satu utama yang ini dengan cara R21 dalam kurung min 2. Rumusnya min 2 kali ini 1 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian min 2 kali min 3 ditambah min 4 sama dengan 2, min 2 kali 1 ditambah min 1 sama dengan min 3, min 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan min 1. Nah, kemudian untuk mengenolkan yang ini, yang 3, kita gunakan rumus R31 dalam kurung min 3. Rumusnya masih sama seperti yang tadi. Kemudian kita lanjut untuk mencari satu utama di baris kedua, kita gunakan R2 dalam kurung setengah. Jadi setengah dikali 2, 1, terus min 3 kali setengah, min 1 setengah, min 1 kali setengah, min setengah. Selanjutnya, kita nolkan untuk angka di atas satu utama atau di bawah satu utama. Yang pertama, R12 dalam kurung 3, yang ini, kita akan mengenolkan ini dengan rumus seperti tadi. Kemudian ini untuk yang di bawah, kita nolkan dengan rumus R32 dalam kurung min 4. Hasilnya seperti ini.
Untuk solusi kita tulis dalam bentuk persamaan menjadi X min 3,5 Z sama dengan min 0,5. Kita ambil dari baris pertama ini. Atau X sama dengan min setengah ditambah 3,5 Z. Untuk yang Y kita ambil dari baris yang kedua. Jadi Y min 1,5 Z sama dengan min setengah. Atau Y sama dengan min setengah ditambah 1,5 Z. Untuk membuktikan bahwa persamaan ini sesuai dengan SPL, kita buktikan dengan cara mensubstitusikan X dan Y ke dalam persamaan ini. Kita masukkan seperti ini, X-nya kita masukkan dan Y-nya kita masukkan. Z masih tetap dan hasilnya sama. Untuk persamaan kedua juga seperti ini, dan persamaan ketiga seperti ini. Mungkin itu untuk yang nomor 2. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Untuk soal nomor 3, gambar di bawah menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Temukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Bisa dilihat gambar di sini. Untuk menetapkan arah acak ke laju aliran yang tidak diketahui, yaitu X1, X2, X3, kita tidak perlu khawatir jika beberapa petunjuk salah, karena arah yang salah akan ditandai oleh nilai negatif untuk laju aliran ketika kita memecahkan untuk yang tidak diketahui. Di sini saya sudah membagi not A, not B, not C, dan not D, dan X1, X2, X3. Not A masuk 50 dan dibagi menjadi X1 dan X2. Maka kita bisa simpulkan not A sama dengan X1 plus X2 sama dengan 50. Dan untuk not B keluar 30, bisa kita simpulkan X2 ditambah X3 sama dengan 30. Dan untuk not C, ini masuk 40 dan dibagi menjadi X3 dan 50. Kita bisa simpulkan not C X3 plus 50. Untuk mencari X3, kita bisa dengan cara 40 dikurangi 50, hasilnya min 10. Dan untuk not D, keluar 60, kita bisa simpulkan not D sama dengan X1 ditambah 50 sama dengan 60. Dan untuk mencari X1, kita bisa mengurangi 60 dikurangi 50, hasilnya 10. Dari tadi bisa menghasilkan sistem linear X1 plus X2 sama dengan 50, X2 plus X3 sama dengan 30, X3 sama dengan min 10, dan X1 sama dengan 10. Untuk mencari X2, kita bisa menggunakan substitusi. X2 ditambah X3 sama dengan 30, X3 kita ketahui tadi min 10, jadi kita pindah ruas, X2 sama dengan 30 ditambah 10, hasilnya X2 adalah 40. Kita bisa mendapatkan nilai berikut ini, X1 10, X2 40, dan X3 min 10. Fakta bahwa X3 bernilai negatif memberitahu kita bahwa arah yang ditetapkan untuk aliran pada gambar sebelumnya tidak benar. Gambar sebelumnya X3 menuju not B, aliran di cabang itu menunjukkan ke not C. Yang benar adalah X3 menuju ke not C. Sekian untuk nomor 3, bisa dilanjutkan
nomor 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Yang pertama soalnya dulu. Gambar berikut menunjukkan laju aliran hidrokarbon yang diketahui masuk dan keluar dari jaringan pipa di kilangan minyak. Yang pertama kita suruh menentukan, siapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Yang kedua, selesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. Yang ketiga, temukan laju aliran dan arah aliran jika X sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0. Jadi kita bisa seperti ini. Jadi pertama kan saya disuruh membuat sistem linear yang solusinya dapat memberikan laju aliran tersebut solusinya. Jadi saya membuat tabel dulu di mana tiap sudutnya ini, titik-titiknya ini saya beri tanda huruf, yaitu seperti A, B, C, D, dan E. Nah, bisa kita lihat di sini, misalkan yang A, itu kelihatan bahwa X2 dan X4 menuju ke arah titik A. Jadi saya tulis di sini X2 plus X4 itu masuk. Terus bisa kita lihat bahwa dari titik A ini ada yang keluar ke 175 dan ada juga yang ke X6. Jadi saya tulis keluar X6 plus 175. Selanjutnya untuk titik B, kita bisa lihat bahwa yang masuk itu adalah nilainya X1 plus sama dengan dan 25. Jadi X1 plus 25. Dan yang keluar dari titik B ini hanya ada X2. Selanjutnya untuk node C, kita bisa lihat dari titik ini yang masuk hanya angka 200. Yang keluar dari titik ini adalah X1 dan X3. Lalu selanjutnya yang D, kita bisa lihat bahwa yang masuk ini adalah ada X3 dan 150 ke titik D. Yang keluar dari titik D itu ada X4 sama X5. Selanjutnya untuk titik E, kita bisa lihat bahwa yang masuk ke titik E ini ada X6 dan ada juga X5. Yang keluar dari titik E ini hanya satu, yaitu 200. Selanjutnya, setelah itu kita akan membuat sistem linear untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari ini kita bisa buat sistem linear seperti ini, yaitu X2 plus X4 sama dengan X6 plus 125 untuk persamaan A, X1 plus 25 sama dengan X2 untuk persamaan B, 200 sama dengan X1 plus X3 untuk persamaan C, X3 plus 150 sama dengan X4 plus X5 untuk persamaan D, dan X5 plus X6 sama dengan 200 untuk persamaan E. Nah, jika X4 dan X50, jika X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0, maka kita lakukan substitusi, yaitu jadi misalkan persamaan A untuk mencari nilai X2 plus X4 sama dengan X6 plus 175. Diketahui bahwa X6 sama dengan 0, jadi kita bisa melakukan substitusi, kita bisa melakukan pertukaran ruas, jadi diketahui X2 sama dengan 125. Lalu selanjutnya untuk persamaan B, kita bisa lihat bahwa sudah tadi kita ketahui bahwa X2 sama dengan 125, jadi tinggal kita masukkan, jadi kita tinggal menghitung berapa 125 ini jadi ini juga 125, jadi X1-nya sama dengan 100. Untuk selanjutnya persamaan C, 200 sama dengan X1 plus X3. Tadi kita ketahui bahwa X1-nya sama dengan 100, maka kita juga bisa tahu bahwa X3-nya sama dengan 100, karena 100 sama 100 sama dengan 200. Untuk persamaan D, diketahui bahwa X3 plus 150 sama dengan X4 plus X5. Nah, tadi X3 sudah diketahui bahwa X3 sama dengan 100, maka X3 plus 150, jadi 100 tambah 50 sama dengan 250. Nah, berarti nanti sisanya untuk X5 tinggal dikurangin 250 kurang 50, jadi tinggal 200. Jadi X5 sama dengan 200. Jadi untuk laju aliran yang tidak diketahui yaitu adalah X1 sama dengan 100,
X2 sama dengan 125, X3 sama dengan 200, dan X5 sama dengan 200 juga. Maaf, ini maksudnya X3 sama dengan 100 ya. Terus untuk arah alirannya bisa kita lihat sendiri bahwa di titik A ini keluar di 175, di titik E ini keluar ke 200, dan seperti itu. Jadi hanya ada dua arah aliran keluarnya. Jadi laju alirannya menuju ke 175 dan 200. Demikian untuk penjelasan nomor 4, saya akan berikan kesempatan pada teman saya untuk menjelaskan soal nomor 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan untuk nomor 5, yaitu berupa soal persamaan keseimbangan reaksi kimia ya. Ada 2 soal. Nah, ini soal akan dikerjakan atau dijelaskan menggunakan konsep aljabar SPL. Nah, yang pertama, sebelumnya saya untuk yang pertama itu ada C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, untuk yang pertama kali prosedurnya adalah kita menambahkan variabel di depan masing-masing senyawa unsur ya sebagai koefisiennya nanti. Kemudian susun persamaan matematikanya berdasarkan unsur-unsur atomnya dengan melihat banyak jumlahnya. Nah, jumlah ini bisa kita lihat pada bawah itu ya, C3 yang sudah saya warnai biru. Nah, dari situ tanda reaksi dianggap sebagai sama dengan, sehingga kiri sama dengan kanan. Kemudian bisa kita lihat untuk atom C ada 3, kemudian dengan variabel A maka jadi 3A. Kemudian yang sebelah kanan hanya ada 1 C. Jadi 3A sama dengan C. Kemudian ada atom H. Atom H untuk sebelah kiri ada 8, sehingga 8A sama dengan untuk yang kanan ada 2 atom H, jadi 2D. Dan yang ketiga ada atom O berjumlah 2, yaitu menjadi 2B, yang kemudian untuk di sebelah kanan ada 3 atom O namun terpisah ya. Jadi ini ada 2C plus D. Setelah mendapatkan persamaan, langkah selanjutnya yaitu memisalkan salah satu variabel sama dengan 1. Nah, mengapa sama dengan 1? Ini karena kita agar mendapatkan hasil atau nilai yang paling sederhana atau kecil. Yang nantinya apabila hasil tersebut menghasilkan nilai pecahan, maka harus dikalikan dengan bilangan agar tidak mengandung unsur pecahan. Nah, di sini saya memisalkan variabel A sama dengan 1, kemudian disubstitusikan ke persamaan. 3A sama dengan C, maka C sama dengan 3. Kemudian 8A sama dengan 2D. Jadi 8 kali 1 sama dengan 2D. Hasilnya D sama dengan 4 ya. Yang terakhir 2B sama dengan 2C plus D. 2B sama dengan 2 kali 3 plus 4. Sehingga menghasilkan B sama dengan 5. Nah, setelah didapatkan nilai variabel tersebut yang merupakan koefisien persamaan reaksi, maka langkah terakhir adalah mensubstitusikan nilai-nilai tadi ke dalam persamaan reaksi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini A, B, C, dan D. Nah, kita masukkan untuk A sendiri, A sama dengan 1. Jadi A tidak perlu ditulis karena sama dengan 1. Kemudian ada B, B sama dengan 5, maka di sini saya tuliskan 5. Dan kemudian menjadi C, C sama dengan 3, jadi di sini ditulis 3.
dan terakhir D sama dengan 4, ditulis 4. Sehingga persamaannya menjadi C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Kemudian lanjut ke soal 2. Di sini ada persamaan reaksi yaitu C6H12O6 menjadi CO2 plus C2H5OH. Nah, sama seperti sebelumnya, langkah pertama adalah menambahkan variabel ya di depan masing-masing senyawa unsur. Ada A, B, dan C. Kemudian disusun persamaannya berdasarkan jumlah dan variabel tersebut. Di situ ada 3 atom, yaitu C, H, dan O. Masih sama. Untuk C, nah di sebelah kiri terdapat 6 atom C, maka ditulis 6A. Sama dengan untuk sebelah kanan ada 3 atom C, namun dipisahkan oleh unsur atau senyawa yang berbeda ya. Nah, maka 6A plus B ditambah 2C. Kemudian atom H di sebelah kiri ada 12 menjadi 12A. Yang kemudian di kanan ada 6 atom H menjadi 6C. Yang terakhir untuk atom O. Atom O di sebelah kiri ada 6 sehingga 6A sama dengan di sebelah kanan terdapat 2 atom O di CO2, kemudian ada 1 atom O di C2H5OH. Sehingga ditulis 6A sama dengan 2B plus C. Setelah itu, dimisalkan satu variabel sama dengan 1. Nah, di sini saya memisalkan C sama dengan 1, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan tadi. 6A sama dengan B plus 2C menjadi 6. Maaf, sebelumnya dikarenakan untuk menemukan hasil langsung, jadi atom H dulu yang dikerjakan, yaitu 12A sama dengan 6C. 12A sehingga sama dengan 6 dikali 1, sehingga A sama dengan setengah, atau 6/12 disederhanakan menjadi setengah. Lanjut pengerjaan ke atom C. Di sini persamaannya adalah 6A sama dengan B plus 2C. Nah, tadi sudah diketahui A sama dengan setengah, jadi 6 kali setengah sama dengan B plus C diketahui, dimisalkan 1, sehingga 2 kali 1. Sehingga diketahui B sama dengan 1. Nah, yang O tidak perlu dicari karena semua variabelnya sudah diketahui. Nah, setelah didapatkan nilai variabel tersebut yang merupakan koefisien persamaan reaksi, kita lihat apakah nilainya berbentuk pecahan. Nah, di sini ada salah satu nilai yang berbentuk pecahan, yaitu A sama dengan setengah. Maka kita harus mengalihkannya agar semua atau tidak ada nilai yang berbentuk pecahan. Di sini kita mengalihkan 2 ya. Sehingga nilai variabel koefisien persamaan reaksinya menjadi variabel A, B, C dikali 2, A sama dengan setengah, B sama dengan 1, C sama dengan 1, dikali 2 menjadi A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Yang terakhir, seperti tadi, kita masukkan ke dalam persamaan reaksi kimia yang sebelumnya, A di sebelah kiri, B, kemudian C di sebelah kanan. Nah, menjadi persamaannya C6H12O6 bereaksi menjadi 2 CO2 ditambah 2 C2H5OH. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian ya dari penjelasan nomor 5. Saya kembalikan kepada rekan saya, Norma Syuhratul Hayati.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.